Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kegiatan yaitu untuk membahas mengenai pembubaran badan usaha. Yang sebelumnya kita telah membahas mengenai pembentukan badan usaha, pembagian laba, dan kali ini adalah pembubaran badan usaha. Yang menjadi contoh badan usaha dalam kali ini adalah persekutuan firma. Mari kita simak apa itu pembubaran badan usaha. Kita lihat. Likuidasi firma merupakan suatu keadaan di mana perusahaan atau persekutuan firma dibubarkan dan usahanya dihentikan. Penyebab terjadinya likuidasi yang pertama adalah kerugian yang terus-menerus sehingga berdampak terhadap operasional perusahaan yang semakin memburuk. Yang kedua, reorganisasi, yaitu di mana perusahaan ingin membentuk badan usaha baru dengan tujuan untuk meningkatkan operasional perusahaan serta meningkatkan permodalan usaha perusahaan dengan cara menjual saham sehingga bentuk usahanya berubah menjadi perseroan terbatas. Tahap-tahap likuidasi. Tahap pertama adalah tahap realisasi, yaitu proses mengubah aset non-cash menjadi cash dengan cara aset non-cash tersebut dijual. Ciri-ciri realisasi yang pertama adalah bila terjadi kerugian atau keuntungan, maka hal tersebut dialihkan atau dialokasikan kepada modal masing-masing sekutu sesuai dengan proporsinya. Jika laba sama dengan aset non-cash direalisasikan atau dijual di atas nilai buku. Kalau seperti ini di jurnal dengan kas di sebelah debit, aset non-cash di kredit, modal A, B, C di sebelah kredit. Dan jika rugi, artinya aset non-cash direalisasikan atau dijual di bawah nilai buku. Dengan jurnal, cash di debit, modal A, B, dan C di debit, dan yang di kredit adalah aset non-cash. Aset non-cash artinya seluruh aset di luar kas dan ekivalen kas yang terdiri dari investasi saham, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain yang dimiliki oleh perusahaan. Dua, bila salah satu sekutu modalnya menjadi bersaldo debit, maka sekutu yang bersangkutan mempunyai kewajiban membayar kepada persekutuan firma. Di jurnal, kas di debit, modal A misalnya di kredit. Namun jika disepakati semua sekutu untuk sekutu yang modal bersaldo debit dibebaskan dari kewajiban membayar, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu kerugian yang harus ditanggung renteng dengan cara mendebit masing-masing modal sekutu sesuai dengan proporsi terbaru. Dengan jurnal, modal B, modal C, modal A di sebelah kredit. Catatan, hal-hal tersebut di atas harus diungkapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Dua, tahap likuidasi, yaitu proses pembagian kas kepada satu kreditur pihak ketiga, yaitu pelunasan kewajiban perusahaan ke pihak lain yang memiliki hak prioritas. Jurnalnya utang usaha di sebelah debit dan di kredit adalah cash. Dua, kreditur internal sekutu,
yaitu pelunasan kewajiban perusahaan kepada kreditur internal atau sekutu yang memiliki prioritas kedua. Jurnalnya utang A, kas. 3, sisanya dibagikan kepada masing-masing sekutu dengan jurnal modal B, modal C di sebelah kredit, di sebelah debit, dan kas di sebelah kredit. Untuk memudahkan mengenai pernyataan-pernyataan tadi di atas, maka lihatlah contoh di bawah ini. Contoh 1. Laporan posisi keuangan FA UMI per 19 November 2019 sebelum likuidasi adalah sebagai berikut. Kas 20.000, aset non cash 360.000. Ini posisi aktiva atau aset sebesar 380.000. Di sebelah kredit kewajiban 150.000. Kewajiban istimewa kepada sekutu B 12.000, hutang kepada sekutu D 10.000, modal A 84.000, modal B 63.000, modal C 41.000, dan modal D 20.000. Total kewajiban dan modal 380.000. Nah, ini posisi keuangan sama antara sisi debit dengan sisi kredit sudah sama sebesar 380.000. Rasio pembagian laba dan rugi ya dan modal adalah 30 berbanding 30 berbanding 20 berbanding 20. Diminta buatlah laporan likuidasi berikut perhitungan dan jurnalnya dengan asumsi aset non cash terjual 280.000. 2. Aset non cash terjual 240.000. 3. Aset non cash terjual 200.000. Dan 4. Aset non cash terjual 160.000. Mari kita lihat jawaban berikut ini. Yang pertama adalah kita membuat tabel likuidasi. Di atasnya dikasih judul FA UMI, di bawahnya laporan likuidasi, di bawahnya tanggal berapa likuidasi itu dilakukan. Terdiri dari kolom pertama adalah kolom nomor, ya. Yang kedua adalah kolom keterangan yang nantinya diisi dengan kegiatan likuidasi, dan yang kolom ketiga adalah aset, golongan aset, ya, yang terdiri dari cash, kolom cash, dan non cash. Yang ketiga adalah kewajiban, kolom keempat adalah utang istimewa kepada A dan B, kepada B dan D. Terus yang kolom terakhir adalah modal dan pembagian laba rugi terdiri dari A berbanding 30, B 30, C 20, D 20. Langkah pertama adalah lihat saldo sebelum realisasi. Saldo sebelum realisasi ini datanya diambil dari laporan posisi keuangan. Lihat kas diambil dari kas sebesar 20.000, aset non cash diambil dari aset non cash sebesar 360.000. Terus kewajiban kita ambil dimasukkan ke dalam kolom kewajiban, sedangkan hutang kepada sekutu B kita ambil dari hutang kepada sekutu B. Nah, hutang kepada sekutu D kita masukkan kepada kolom hutang sekutu D, dan modal A, B, C, D
D masukkan ke dalam kolom A, B, C, dan D. Selanjutnya adalah kita menghitung, di sini ada soal, jika aset non-cash direalisasikan sebesar 280.000. Artinya 300 nilai bukunya 360.000 dijual 280.000. Nilai bukunya 360 dijual 380. Maka FA Umi menderita kerugian sebesar 80.000. Kerugian 80.000 itu didistribusikan kepada A, B, C, D dengan komposisi untuk sekutu A yaitu 30/100. 100 diperoleh dari 30 tambah 30 ditambah 20 ditambah 20. Ya. Jadi pembaginya 100, sedangkan penyebutnya 30. 3/100 kali 80 hasilnya 24.000. Jadi didistribusikan ke A 24.000. B komposisinya sama 24.000, yaitu kepada C, yaitu 2/100 kali 80.000 hasilnya 16.000. 16.000. Ya, dan D sama 16.000. Maka timbul persamaan kedua. Ya, persamaan keduanya itu diperoleh ya 300.000, ya cashnya 300.000, aset non cashnya sudah tidak ada karena terjual, kewajiban 150.000, hutang 12.000, hutang kepada D 10.000, modal A 60.000, modal B 39.000, modal C 25.000, dan modal D 4.000. Ini jika di sisi kredit dijumlahkan hasilnya 300.000. Antara debit dengan kredit tetap sama. Langkah kedua adalah membayar hutang kepada pihak eksternal. Maka kas dikurangi sebesar 150.000 dan kewajiban dikurangi 150.000. Maka ada persamaan ketiga, ya. Asetnya 150.000, yaitu kewajiban dan modal juga 150.000 udah kita hitung. Dan ketiga adalah pembayaran kepada sekutu, ya, hutang kepada sekutu, yaitu sebesar 22.000 yang terdiri dari kehutang B 12.000 dan hutang D 10.000. Dan yang keempat adalah pembagian sisa kas kepada masing-masing modal sekutu, yaitu kepada A 60.000, kepada B 39.000, kepada C 25.000, dan kepada D 4.000. Ini sesuai dengan jumlah sisa modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu berbanding sama dengan jumlah cash yang tersedia. Perhitungannya, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal. Karena yang diminta di sini adalah buatlah jurnal. Yang pertama adalah penerimaan kas atas penjualan aset non cash, yaitu kas diterima 280 dan pendistribusian kerugian ke modal A 24.000, modal B 24.000, modal C 16.000, dan modal D 16.000. Ini semua posisinya di debit. Sedangkan yang di kredit adalah 360.000, yaitu dari aset non cash terjual semua sebesar 360. Yang kedua adalah pembayaran hutang kepada pihak eksternal, yaitu ini nih. Pembayaran hutang kepada pihak eksternal, cash berkurang di sebelah kredit 150.000 dan kewajiban berkurang di sebelah debit sebesar 150.000. Yang ketiga adalah pembayaran hutang kepada pihak internal.
Maka yang didebit adalah hutang kepada B 12.000, kepada D 10.000, yang kredit adalah cash. Ya, 22.000. Dan yang keempat adalah pembagian kas, yaitu cash berkurang di kredit 128.000 dan modal A 60.000, modal B 39.000, modal C 25.000 dan modal D 4.000. Jadi masing-masing di sebelah debit. Artinya modal A, B dan C, D sudah tidak ada lagi di dalam perusahaan karena setelah dibubarkan. Soal yang kedua adalah di sini permintaannya aset non cash dijual 240.000. Aset non cash dijual 240.000. Nah, ini kita sama dijual 240.000 ya, kita isi dulu nih. Kita kebetulan kita rapihin. Kita rapihin. Rapihin. Ya, sama-sama ya langkahnya dengan yang pertama, yaitu kita memindahkan dari laporan posisi keuangan sebelum likuidasi. Aset non cash ya terjual 240.000. Artinya cash diterima 240, sedangkan nilai buku aset non cashnya 360. Nah, kita hitung, maka aset non cash sebesar 360.000 dijual sebesar 240.000, maka menderita kerugian sebesar 120. Kerugian ini didistribusikan kepada A, B, C, D. Pada A sama dengan 30/100 kali 120. Jadi ke A sama dengan 36.000 mengurangi modalnya, ke B 36.000 mengurangi modalnya ya. Saya nggak hitung lagi karena sudah komposisinya sama. Dan untuk C kali 120.000. Jadi 24.000, 24.000. Nah, ada persamaan baru. Persamaan barunya yaitu sebesar
kas sebesar 260, hutang sebesar 150, dan kewajiban kepada B 12.000, kepada C 10.000, modal A 48, modal B 24.000, dan modal C 17.000, dan D min 4.000 atau bersaldo debit. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Langkah kedua adalah pembayaran cash kepada hutang pihak eksternal dulu. Kita selesaikan pada pihak eksternal 150.000. Ini ada persamaan baru. Jadi cash sebesar 110.000, utang kepada B 12.000, utang kepada D 10.000, modal A 48, modal B 27.000, modal C 17.000, dan modal D bersaldo debit 4.000 atau minus 4.000. Nah, kalau kondisi ini, maka karena perusahaan punya hutang kepada D, maka ini didistribusikan atau dikonversikan hutang D terhadap modal D. Maka kita kurangi hutangnya. Hutang D 4.000, ini 4. Setelah ini baru dibagikan uang cash kepada masing-masing sekutu, yaitu ini ada salah masih. Nah, ini baru ada persamaan baru, yaitu 110.000 cash, hutang kepada B 12.000, kepada D 6.000, modal A 27, modal A 48.000, modal B 30.000, modal C 17.000. Ini dijumlahkan, hasilnya udah sama. Jadi jurnal pertama adalah cash modal A, modal B, modal C, D. Spread non cash. Tiga puluh enam ribu, 24.000, 360. Dan jurnal yang kedua adalah pembayaran utang kepada pihak eksternal. Kewajiban di sebelah debit sebesar 150.000. Kreditnya adalah cash sebesar 150. Jurnal yang ketiga adalah perubahan komposisi, yaitu atau penyelesaian modal D terhadap hutangnya. Berarti modal hutang D pada modal D sebesar 4.000. Selanjutnya adalah pembagian cash, yaitu utang D
B utang B modal A modal B modal C utang kepada B 12.000, utang kepada D 6.000, modal A 8.000, modal B 27.000, modal C 17.000. Sedangkan D tidak memperoleh modal karena dia sudah habis modalnya. Ini laporan akhir dari likuidasi firma jika aset non cash terjual sebesar Rp240.000. Demikian ya untuk 2 soal ini, nanti kita lanjutkan. Terima kasih.